لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أو كما قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sama-sama pada kesempatan Jumat kali ini kembali kita ingatkan dengan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu kita mempersiapkan diri dalam rangka untuk bertemu dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat ataupun lambat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu dengan melaksanakan amal salih yang diridhoi tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sesuai dengan contoh dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berupaya maksimal atas amal dan perbuatan yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal kita bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Oleh karenanya, mari kita berupaya untuk mencontoh, mensyukuradani orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kaitannya di bulan Dzulhijjah ini, kita semua tentunya memaklumi bahwa di bulan Dzulhijjah ini momentum yang paling utama adalah Arafah, yaitu tentang di 10 hari atau di 9 hari. Di 9 hari di bulan Dzulhijjah itu adalah hari Arafah. Oleh karenanya di situ kita dipertemukan dengan suatu peristiwa, yaitu Nabi Adam dan juga Siti Hawa di sana dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cobaan dalam kehidupannya bertahun-tahun. Jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan kita juga bahwa kehidupan kita manusia ini juga tidak akan terlepas dari sebuah cobaan-cobaan hidup. Maka berbagai macam perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, agar dengan perumpamaan itu manusia akan mudah untuk memahami dan juga untuk bisa mencontoh dalam kehidupan pribadinya. Yang pertama adalah satu perumpamaan bahwa manusia itu adalah bagaikan sebuah pohon. Pohon itu semakin tinggi, dia akan semakin mudah untuk terkena panas, kemudian juga hujan, dan juga bisa juga akan mudah setiap saatnya ditempa yaitu oleh angin, sehingga dia kalau angin dari barat maka dia akan menoleh atau akan miring ke arah yaitu timur, ataupun sebaliknya kalau angin itu dari timur maka dia akan miring ke arah barat. Dalam artian di sini bahwa demikian juga manusia dalam kehidupan ini tidak akan terlepas dari sebuah cobaan-cobaan
sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat yaitu Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan persangkaan manusia yang menyangka bahwa mereka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataannya, kami telah beriman. Kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa hum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji, belum dicoba. Nah, pernyataan ini adalah menguatkan kepada kita semua bahwa begitu banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga begitu juga banyak juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Aturan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah agar manusia mampu untuk memilih dan juga untuk membedakan mana yang senantiasa harus segera dilakukan, mana juga yang senantiasa untuk ditinggalkan. Barangkali cobaan yang terasa oleh kita adalah yaitu seperti cobaan dengan kesenangan hidup. Saat sekarang ini momentum kita Idul Adha, yaitu dengan memotong hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita yaitu bagaimana kita nanti bisa memotong hewan kurban pada hari raya Idul Adha, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari Tasyrik 11, 12 dan 13 yaitu bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah merupakan satu kesempatan ujian daripada mal kita, yaitu yang sedang kita cari mulai dari pagi hingga petang. Kemudian juga dalam rangka untuk bagaimana kita bisa berbagi dengan berbagai macam kebutuhan yang begitu banyak. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan anak istri kita, rumah tangga kita, dan juga bagaimana kita juga bisa berbagi dengan masyarakat. Nah, inilah satu ujian atau pencobaan. Hal itu pun sudah dicontohkan oleh baginda Ibrahim alaihissalam tatkala beliau diberikan kekayaan yang begitu banyak dengan hewan ternaknya. Barangkali tidak ada ukuran tandingannya dengan keadaan kepemilikan, yaitu ahli-ahli hewan saat ini atau yang menjadi juragan-juragan ternak saat sekarang ini. Kalau baginda Ibrahim alaihissalam tempatnya sudah tidak terbatas, tempatnya saja sudah di bukit-bukit, sudah di gunung-gunung. Kalau ada sebuah gunung di sana, maka dipenuhi dengan ternak. Kemudian suatu saat waktunya beliau diperintahkan untuk bersedekah, berkurban. Kapan saja dan di mana saja beliau selalu siap untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir beliau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika 3 hari atau 3 malam berturut-turut beliau dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diperintahkan untuk menyembelih seorang anaknya yang sudah lama di tubuhnya. Itu pun beliau lalu dilakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di sini buat sekalian rahimahumullah, maka setiap kita sebenarnya juga sudah diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban adha itu artinya adalah memotong dari segala sesuatu yang sifatnya umum. Tapi dalam hal ini Idul Adha berarti kita dalam rangka kembali untuk bisa mengikuti satu napaktilas daripada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan memotong hewan ternak. Kalau satu orang itu adalah cukup dengan seekor kambing, kemudian sapi itu adalah untuk 7 orang, unta dan seterusnya. Ini adalah merupakan bagian syariat dari baginda Ibrahim alaihissalam dan juga yang dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam fadilah-fadilahnya tentu sebagaimana kita pahami bahwa fadilahnya dalam melaksanakan ini adalah
Barang siapa yang bisa kita atau mampu untuk melaksanakan yaitu pemotongan hewan ternak berupa seekor kambing, maka yang pertama akan diberikan satu kepalanya sejumlah bulu-bulunya. Kemudian yang kedua adalah juga akan menjadikan kendaraan kelak saat kita meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Maka ada istilah nanti, ada orang yang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu dengan kalbar, yaitu secepat kilat. Barangkali kalau diibaratkan ketika baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan mengendarai yaitu baruk ataupun kecepatan seperti tadi ketika beliau melaksanakan yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, itulah seperti itu analoginya kendaraan yang akan kita tunggangi pada waktu kita diduniakan, pada waktu itu kita melakukan yaitu pemotongan hewan kurban. Jamaah rahimakumullah. Maka yang kedua adalah ada suatu perumpamaan juga bahwa manusia dalam kehidupan ini hendaknya mencontoh yaitu bagaikan suatu bangunan. Yashudduhu ba'duhu ba'duhu. Setiap bangunan itu adalah menguatkan antara satu dan yang lain. Kalau kita perhatikan bahwa struktur dalam satu bangunan itu tidak mungkin akan berdiri sendiri. Antara pintu, kusen, kemudian juga tembok dan juga pilar-pilar lainnya. Pasti di situ ada sesuatu yang akan dipotong, sesuatu yang akan dikorbankan. Nah, oleh karena itulah maka ibaratnya dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti dalam rangka kita untuk bermasyarakat sebagai seorang pemimpin, barangkali yang pertama dia harus bisa mengorbankan. Yang pertama adalah waktunya, kemudian yang kedua barangkali termasuk juga ilmunya, yang ketiga termasuk juga hartanya. Ini adalah seorang pemimpin. Demikian juga rakyat, bahwa rakyat juga yang pertama dia juga harus bisa menyiapkan waktunya, barangkali untuk bisa diajak kerjasama ya sebagai seorang rakyat dengan sesama rakyat, bagaimana kita bisa menyukseskan semua program-program yang sudah disepakati dalam kehidupan bersama. Maka ini kalau tidak ada kerjasama dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak seperti apa yang dicontohkan dalam Al-Quran, bahwa manusia itu adalah seperti bangunan yang satu dan yang lainnya adalah saling menguatkan. Jamaah rahimahumullah. Maka oleh karena itu Allah katakan dalam Quran yaitu surat As-Saff ayat 4, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh Allah Subhanahu wa taala amat sangat menyukai, mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka seolah-olah sebagai satu barisan yang sangat mengagumkan, satu barisan yang sangat kokoh. Jamaah rahimahumullah. Maka kalau dicontohkan dalam hal ini ya suatu bangunan tersebut tadi, dan juga bahwa dalam kehidupan kita ini tidak ada yang merasa lebih, tidak ada yang merasa hebat. Kata pintu saya yang paling hebat, kata kusen saya yang paling hebat, kata lantai kalau tidak ada lantai kalian tidak akan pernah bisa berdiri di atasnya dan seterusnya. Tapi kan kata satu batu bata, kalaupun bangunan ini yang seharusnya adalah bangunan kami, akulah salah satunya yang menyempurnakan bangunan ini, kata bata dan seterusnya. Pendek katanya adalah dalam kehidupan kita dicontohkan dalam suatu bangunan ini, mari kita bahu-membahu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah, saling bantu-membantu dalam kebajikan, bukan dalam kita bertolong-tolong dalam berbuat ismun ataupun dalam berbuat dosa ataupun berbuat kezaliman. Maka dalam hal ini insya Allah ketika kita sudah dekat waktu kurang lebih 4 hari atau 3 hari kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah yaitu Arafah, kemudian dilanjutkan juga dengan pemotongan hewan kurban ini. Insya Allah juga kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini berada di tanah suci Mekah, insya Allah menjadi haji mabrur dan mabrurah, dan juga insya Allah akan kembali nanti ke tanah air dengan sehat walafiat dan juga bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu
juga akan bisa melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang lebih baik dan sebelum dia melaksanakan ibadah haji. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi ta'atihi la'allakum turhamun. وكما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah rahimahullah, mari kita sama-sama sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita mensyukuri nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita, sebagaimana disampaikan dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang begitu banyak. Washolli li rabbika wanhar, maka hendaklah kalian melaksanakan perintahku, menyembah hanya kepadaku, melaksanakan ibadah sholat, terutama adalah sholat 5 waktu, sholat yang merupakan kewajiban sebagai seorang mukmin. Kemudian juga ditambah lagi nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah kita sama-sama akan melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah itu kemudian wanhar akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang tentunya sudah kita niatkan dan kita siapkan dengan ternak hewan kita yang sudah kita masing-masing siapkan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu mudah-mudahan segala cobaan, segala tantangan dan sebagainya itu akan kita lalui dengan mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala usaha dan ikhtiar kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tahdiya ila sita sahla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha